Nah, yang saya paling kagetin banget itu malam tiba-tiba saya bangun. Ya nggak tahu kenapa saya bisa tiba-tiba bangun juga, Bang. Oke. Saya bangun, saya dikagetin, dikejutin tuh ama tuh pocong, Bang. Nyaksiin langsung, Bang. Langsung. Bener-bener ibarat dari deket, Bang. Oke. Yang saya bikin apa ya? Lebih bener-bener terkejut itu kagetnya itu ya. Tuh pocong maksudnya merah semua, Bang. Iya. Kayaknya gelap banget, Bang, itu. Oke. Ya kan? Berapa meter, Bang, sama dia? Di bawah kaki saya, Bang. Kematian adalah nasihat yang paling nyata untuk kita, para penghuni dunia. Bagi beberapa manusia, mungkin suatu bagian dari siklus kehidupan yang amat menakutkan atau mengerikan. Ada anggapan, apakah arwah yang meninggal bisa gentayangan atau bahkan bisa mengganggu kita yang masih hidup. Ketika terpisahnya ruh di dalam jasad, ruh kita akan berada di alam barzah atau alam kubur. Ibarat perjalanan waktu, ruh yang terpisah dari jasad tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Lantas, siapakah yang mengganggu narasumber kita saat ini? Selepas kematian tetangganya, warga itu atau kampung itu banyak diteror oleh warga yang belum lama meninggal, yang semasa hidupnya banyak melakukan hal negatif di kampungnya itu, sehingga sosok itu banyak mengganggu warga-warga sekitar. Seperti apa kisahnya, mending kita sapa dan berkenalan dulu sama narasumbernya. Bang Irfan, apa kabar Bang Irfan? Ya, Bang. Sebelumnya terima kasih sehat, banyak nih udah mau mampir ke Timur Misteri dan mau berbagi pengalaman horornya. Yep. Oke Bang, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih. Ternyata Abang salah satu yang nggak kuat tinggal di satu daerah yang banyak sebab akibat di situ Bang ya. Iya, benar. Kejadiannya tahun berapa nih Bang? Kejadian 2014 itu masuk, Bang. 2014. Iya. Kejadian horornya. Nah, Abang tinggal di situnya tahun berapa? 2006. 2006. Katanya Abang nggak kuat tinggal di situ ya? Ya nggak kuat, Bang. Cabutnya itu dari situ tahun berapa Bang? Itu 2018. 2018. Berarti lumayan lama juga Bang ya? Benar. Oke. Nah, daerahnya Bang, bisa di-spill dikit nggak Bang? Itu daerah mana Bang? Daerah Jakarta Barat, Bang. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah, mungkin teman-teman yang di Jakarta Barat juga tahu nih Bang, karena ini sempat viral Bang ya? Iya, Bang, benar. Rame waktu itu, Bang. Kehadiran pocong merah. Iya. Ini kenapa namanya pocong merah Bang? Karena ya itu benar-benar ketutupan, Bang, dari warna putih itu merah itu darah semua, Bang. Darah. Pocong gentayangan itu, Bang. Dan sebab akibat katanya ya? Iya, benar. Sebabnya ya dia di masa hidupnya itu sering minum lah. Preman. Mabuk lah, ya AKM sih, Bang. Biasa gitu. Oke. Dan wafatnya itu nggak wajar. Meninggalkan darah. Iya. Sehingga pocong itu jadi merah. Benar, Bang. Oke, gokil. Ini kita penasaran banget. Tapi kita tahan dulu, Bang ya. Iya, siap, Bang. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang diceritakan sama narasumber ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita narasumber ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, Bang Irfan, gimana ceritanya tuh Bang sampai Abang nggak kuat tinggal di rumah itu ya? Iya, bisa bilang. Oke, gimana tuh Bang ceritanya Bang? Ya emang gua tuh tinggal dari situ tuh udah 2006 Bang. 2006. Oke. Usia berapa tahun saat itu Bang Irfan? Itu di 2006 itu
ada 18 tahun. 18 tahun. 18. Jadi lumayan dewasa lah ya. Udah ngerti juga, cuman kan belum ketemu lah ibaratnya. Jadi gua tinggal di situ itu udah tinggal nempatin aja bang. Oke, bangun tinggal jadi nempatin, ya. bangun udah jadi itu peninggalan dari kakek sih bang, bisa dibilang itu dari orang tua bokap. Warisan. Oke. Orang tua bokap. Nah, dari gua tinggal di situ itu awal ya biasa-biasa aja ya kan, kita juga ngenalin diri ke tetangga atau inilah. Nah, cuman satu bang yang jadi bikin gua nyaman itu dari rumah itu ada warga situ ibaratnya adalah 5 orang ya. Setelah saya udah lumayan lama juga ya kan tinggal di situ. Nah, yang bikin saya nggak betah di rumah itu tuh karena ada 5 orang itu, dan itu orang asli situ juga. Ada termasuk tetangga saya juga, ada abang ade. Itu abang ade. Itu umur kayak dia 31-an lah. 31 ya segituan, orang masih nggak terlalu kayak bapak-bapak banget, masih abang-abang semua pada. Ada 5 orang. Itu yang selalu tiap siang, sore, malam dia nggak mandang lah kalau ini. Itu selalu bilang ya apa, bisa dibilang tuh ngerasain warga karena mabok, minum minuman bang. Nah, yang makanya saya bilang nggak betah itu karena apa? Karena di saat dia minum itu apa ya, rusuh bang. Rese, ngisengin orang. Tapi kalau cara ngisengin orang nggak bersentuhan nggak secara fisik ya nggak jadi masalah lah, karena juga warga situ ya mungkin udah tahu dia. Cuma tegur gimana. Dia rusuhnya itu kenapa bisa dibilang rusuh? Main fisik dia bang. Contoh yang saya lihat gini bang, sore ya itu ya, bukan malam tuh. Itu ada posisi yang 5 orang itu udah pada minum. Udah pada minum. Sore ada orang jalan nih, disengin sama dia. Gini bang, di belakang nih, layar nih, langsung cepet-cepet sama dia, langsung ditotok begini bang. Rese banget. Tuh parah ya. Dari situ tuh ya makanya yang bisa dibilang ya saya nggak betahnya dari situ bang. Itu komplotan 5 itu tuh, itu udah pasti tiap hari pada minum di depan, di gang belakang rumah saya. Ya kan saya ada pintu depan, ada pintu belakang tuh bang. Jadi nah itu dia tuh selalu mabuk juga di gang itu bang. Gang sempit dah. Berarti cuma ya 1 motor lah itu muat. Jadi kalau motor masuk, yang dari sini nggak bisa keluar tuh bang. Ada gantian. Iya, ganti-gantian. Nah dia selalu nih minum di situ. Dia kalau minum di belakang itu tuh, di gang kecil itu minumnya malam. Nah sedangkan dari gang itu kan malam itu lampu bang, lampu cuma warna kuning kayak lampu ayam bang. 5 watt itu. Iya. Jadi kan remang banget kan, gelap ya kan. Pokoknya dia minum di situ 5 orang itu udah pasti tuh bang. Itu malam dia kalau di belakang itu, dan itu pasti rusuh, pasti nggodain orang. Siapa yang lewat itu udah pasti godain, bahkan ibu saya juga pernah digodain. Nah yang sampai sekarang yang saya ingat itu kejadian itu, dia godain ibu saya tuh sampai ngikutin di belakang pintu. Itu godain, jadi kayak ya ini karena efek rusuh, efek samping. Nggak lama bang, itu setelah dia minuman terus begini, dan akhirnya adiknya yang tadi di sebelah rumah saya nih, sebelah rumah saya itu ada abang adik yang termasuk dari 5 orang itu bang. 5 orang itu dia emang tukang minum juga kan, emang minum terus tiap harinya, kehidupannya minum terus bang. Nggak mandang mau malam atau gimana, dia masih siang juga jadiin terus kan. Nggak kenal waktu lah. Iya, bahkan sering banget berantem bang. Itu abang ade tuh sering berantem karena tuh minuman. Berantemnya dia berdua juga ngerugin orang lain bang. Jadi ada adenya yang dikejar-kejar sama abangnya lah, naik ke atas terus jebol lah tuh atas orang. Nah dari situ udah lama, setelah beberapa bulan adenya dia sakit, cuman sakitnya itu tiba-tiba nggak jelas tuh bang. Sakitnya nggak jelas. Jadi kalau sekarang bisa dibilang kayak gimana ya, kaku, tangan kirinya itu kaku kayak stroke gitulah. Cuman nggak tahu, nggak jelas di situ juga. Maksudnya dia tiba-tiba setelah kayak gitu ada perubahan lah dia bang. Adiknya tuh perubahannya itu ya dia ngerjain hal positif
kayak yang dikerjain itu kayak ngepel rumah Di rumahnya. Dan ngepelnya juga itu dia nggak pakai kaki atau nggak pakai ini bang, maksudnya dia benar-benar kayak tengkurap gini bang, tengkurap Jongkok. benar, iya duduk jongkok gitu. Nah Oke. tangan ini, kondisi tangan yang kiri udah nggak bisa digerakin, dan tangan kanan digerakin, tangan kanan itu tangan model posisi gini ngepel bang. Ya kayak orang stroke gitulah. Hmm. Iya. Dia ngepel itu sore kayak gitu, mau maghrib sore dia ngepel. Pas banget itu posisi saya juga lagi ada di belakang rumah. Belakang rumah tuh bang, ada orang juga di depan. Nah, tiba-tiba ada suara minta tolongnya juga kayak suara ngendep gitu bang, tolong gitu bang. Oke. Nah dari suara minta tolong itu ya refleks saya langsung dong masuk, karena udah tahu kan suaranya dari dalam itu sebelah rumah. Iya. Pas banget saya lagi nongkrong di belakang rumah, saya masuk, buat ada juga yang masuk lah, ibu-ibu di depan. Nah itu ibu-ibu, ya namanya ibu-ibu ya kalau ngeliat gitu kan pasti histeris juga, pasti bakal teriak tuh di depan. Apa? Nah tiba-tiba pas lagi saya masuk, ibu itu masuk teriak, dan itu air bekas yang di ember itu bang, itu jatuh, itu air kan pasti ke semuanya tuh blueberry. Iya. Itu air udah bukan warna putih lagi bang, itu udah bentuk merah semua tuh, darah itu bang. Keadaan posisi itu orang udah tengkurap aja, itu tengkurap deh. Jatuh berarti. Jatuh, dia cuma bisa tolong gitu doang bang. Oke. Itu ibu-ibu tolong udah pada begitu. Nah itu darah bang, darah di namanya satu ruangan itu udah merah semua tuh bang. Kecampur air pelan. Iya. Oke. Air pelan emang kadang udah tumpah itu semuanya bang. Itu darah semua tuh, udah warna merah semuanya. Nah dari situ udah tuh tolongin, akhirnya lah warga pada datang semuanya, langsung dibawa, dan dibawanya itu juga memang sempat nunggu ambulan juga. Nah nggak lama pas udah dibawa ambulan, nggak nyampe ke rumah sakit itu udah meninggal bang. Udah meninggal tuh. Setelah beberapa hari kemudian, kita setelah ngajiin selama seminggu, nah ini abangnya lah, ada namanya saya sebutin nggak apa-apa nih bang ya? Inisialin aja. Apa inisialnya? Iya. Oh ya udah, ya inisialnya A lah. Oke. Abangnya nih. Ini abangnya. Oke. Abangnya. Nah, ya karena memang dia hidupnya itu berdua sama-sama selalu kerjaan hal negatif ya bang ya. Yang berarti yang nggak disukain. Nah itu abangnya itu masih tetap aja kalau untuk masalah minum, mabuk-mabukan, ya kan? Mabuk-mabukan. Nah itu nggak lama bang, setelah adanya meninggal, abangnya nyusul, itu nggak lama, dan itu matinya juga nggak wajar. Nggak wajar bang dari situ bang, karena apa ya bisa dibilang ya mungkin inilah balasannya, azabnya, bisa bilang kayak gitu. Karena setelah dia mabuk-mabukan, dia sendiri jalan selalu, memang dia itu kalau abis mabuk itu minum kayak gitu, itu selalu jalan bang. Jalan iseng ya, jalan efek lah gitu, kanan kiri gini. Akhirnya setelah dia mabuk gitu jalan, ditabrak bang dari situ. Itu mati kecelakaan, ditabrak. Nah akhirnya dari yang nabrak itu kan dia cerita ya bang ya. Iya. Cerita tuh pasti ngejelasin kronologinya. Ngejelasin, iya kenapa begini kronologinya. Ya karena memang dia mabuk keadaan. Itu jalannya juga udah nggak normal. Berarti dia jalan kaki ditabrak? Jalan kaki bang. Itu tengah malam. Nggak pakai kendaraan? Enggak. Dia tuh udah begitu bang dari dulu, kalau udah mabuk itu jalan. Oke. Akhirnya ditabrak. Dan itu darahnya itu apa ya bang ya? Saya bilang nih udah pada merah semua nih bang. Itu keadaan yang bikin kaget juga. Apa ya? Mulutnya itu mangap, nah matanya itu udah melotot ke atas bang. Itu udah berhamburan darah semuanya. Oke. Itu udah darah semuanya kan. Nah dari situ itu nggak sampai situ doang bang yang bikin orang tua warga kaget atau gimana. Pas lagi di kain kafanin juga nih, di kain kafanin aja itu yang namanya darah nggak berhenti bang. Kain kafan dari warnanya putih itu ke merah semuanya bang. Gila. Gimana nggak kaget itu warga atau? Oke. Mungkin bisa dibilang itu yang namanya azab kali bang ya.
Pendarahan mungkin kali ya. Pendarahan kayaknya, ya kepala tuh memang nggak berhenti sampai ibaratnya kafas yang ada di hidung aja itu udah ketutup tapi tetapnya bocor bang. Iya. Bocor, nggak pernah berhenti tuh darah. Setelah itu dikubur. Nah sebelum dikubur juga nih dibawalah sama keranda. Bawa keranda, ditutupin dong pas sebelum naik diangkat sama keranda itu, ditutupin sama kayak pasti tikar gitu kan. Tikar pandan. Tikar ya. Itu pas sampai kuburan, pas dibuka tuh keranda, itu katanya darah bang, ibarat kayak apa ya, ngumpul itu ke sampai benar-benar luber banget bang. Itu darahnya semua nggak berhenti. Berceceran di keranda. Berceceran. Gokil. Parah tuh dari situ bang. Dibuka darah semua, banjir semua tuh. Sampai di kuburan juga pas lagi udah diangkut ke yang lahar, itu darah, yang darah. Saya bilang gimana ya bang, ngeliat darah begitu, matinya kayak gini. Iya, jadi berasa juga gimana ya bang ya. Ternyata memang nyata yang namanya ajab itu. Di dunia ya. Iya. Itu darah nggak pernah berhenti bang, sampai dia dikubur juga, sampai dia di lahar juga itu darah udah terus aja, nggak pernah berhenti. Sampai mukanya nih bang, mukanya kan tutup tuh ya. Itu merah semua tuh bang. Mukanya kapannya warnanya berubah. Udah merah deh itu semuanya. Oke. Udah. Setelah dikubur, kita ngajin pengajian, belum 40 hari. Belum 40 hari, setelah seminggu kita pengajian, itu gentayangan tuh bang. Gentayangan itu selalu nampakin diri tuh bang. Nampakin diri dalam keadaan itu pocong masih berdarah juga. Yang sering nampakin itu dia di gang bang. Di gang yang sering dia tuh minum. Yang lampu 5 watt itu? Iya, yang lampu remang itu kan gelap bang. Ya itu gelap. Itu nggak cuma 1 orang 2 orang yang ngelihat. Itu banyak banget yang ngeliat, yang selalu nampakin. Itu pada merah semua ya bang. Darah semua. Jadi ada orang juga yang ngelihat kayak nah dia cerita itu dia kayak ngasih isyarat minta tolong bang. Itu muka udah nggak karuan, gimana ya, hitam tapi merah tuh bang. Itu cocoran semuanya. Yang sampai kayaknya juga bisa dibilang itu pocong merah kali bang. Gitu ya. Nah nggak cuma di gang doang, itu di rumah saya bang. Di rumah saya tuh tiap malam nih selalu ada suara kayak, jadi gini bang, rumah gue kan kamar nih 3 nih. Oke. Itu bawahnya tapi masih pakai aspal, belum keramik. Iya, masih pakai papan. Jadi kan kalau jalan kan pasti suara kayak orang jalan tuh dug masih kedengeran ke bawah gitu. Iya, bunyi kan. Nah ini tiap malam tuh ada suara. Nah di depannya itu pokoknya di depannya setelah kamar itu langsung ke depan itu kayak outdoor gitu. Outdoor, dan itu ada bangku besi. Kayak pavilion di atas rumah gitu. Iya. Itu ada bangku besi bang. Bangku besinya itu dia bentuknya ya pokoknya jadi kalau orang duduk itu bisa ngenjotin gitu bang. Ngenjot jadinya, ngeper. Nah, itu tiap malam pokoknya mau ke jam 1 lah. Mau ke jam 1 selalu ngek. Itu kan kedengeran bang. Itu besi kan. Jadi ya udah gitu bawahnya juga kan masih papan gitu kan. Jadi kedengeran dong pasti. Itu selalu ganggu bang tiap malam. Sering bisa dibilang. Iya. Nah makanya akhirnya saya ada ngobrol begini cerita. Ya udah ngambil keputusan buat tidur di atas. Buat tidur di atas. Survei langsung. Iya, buat tidur di atas. Jadi ya kalau saya gimana ya bang ya, bukannya gimana ya, pokoknya kalau ngelihat itu ya udah biasa aja, jalan gitu simpelnya. Biasa aja, nggak ada efek apa-apa. Bahkan gue juga kayak ada feeling nih, oh ternyata di situ ada, oh maksudnya di situ ada nih kayaknya nih, dan ternyata itu bener ada bang. Feelingnya nyambung. Nyambung. Oke. Nah makanya kalau saya ngeliat-liat kayak gitu ya tak kenapa atau gimana ya itu biasa aja. Makanya saya juga kadang suka penasaran juga bang orangnya. Iya.
Dan akhirnya tidur lah di atas tuh masih bapak. Berdua bokap. Iya. Bapak kan orang bisa juga ya, bisa dibilang ya bang ya. Bisa. Nah, udah tidur. Kita tuh dari jam 11. Jam 11 itu udah mulai di atas tuh bang. Udah tidur. Karena kan kita bunyi itu kalau ditegasin tuh mau ke jam 1 bang. Iya. Mau ke jam 1. Udah tidur. Tiba-tiba saya bangun tuh bang. Oke. Bangun. Dan bangunnya itu bener-bener gimana ya, dikagetin banget bang. Saya melek, maksudnya tiba-tiba bangun, itu dia udah berdiri di depan, di samping si bapak, di kakinya. Jadi kan gini bang, ini kita tuh jalannya, maksudnya jalan ke tangga itu, akses jalannya kan di bawah kaki saya tuh, jalan ke sininya. Kan ini nih sebelah saya tidur di luar, di sebelah itu kamar, itu udah sekatan kamar. Berarti semua. Tidurnya memang di depan, berarti di luar. Di depan. Oke. Iya, benar-benar di depan tuh bang. Di dekat bangku itu. Iya. Iya, bangkunya kita geserin. Udah kita sekarang cuma udah cukup 2 orang doang lah, si bapak samping. Nah, yang saya paling kagetin banget itu malam tiba-tiba saya bangun. Ya nggak tahu kenapa saya bisa tiba-tiba bangun juga bang. Oke. Saya bangun, saya dikagetin, dikejutin tuh ama tuh pocong bang. Nyaksiin langsung bang. Langsung. Bener-bener ibaratnya dari deket bang. Oke. Yang saya bikin apa ya, lebih bener-bener terkejutnya itu, kagetnya itu ya, itu pocong maksudnya merah semua bang. Iya. Itu merah semua tuh deh, sampai mukanya juga udah gak ada bentuknya kali bang. Jadi hitam itu darahnya itu gimana sih bang, itu matanya di sini kayak bolong gitu nih, hitam cuman itu darah mulu. Kayaknya gelap banget bang itu. Ya kan? Berapa meter bang sama dia? Di bawah kaki saya bang. Gila. Posisi saya kan tidur gitu kan. Begini nih tidur nih, kaki saya ke sana tuh. Itu dia gini bang, tempat dek. Nah kan bawa kan papan, ya kan? Iya. Nah, itulah suara dari situ bang. Oh, yang tadi suara kayak langkah orang tuh itu ya. Iya. Itu suaranya duk terus suara ya mungkin suara bangku juga bisa dibilang dia juga kali itu yang mainin. Iya. Bangku suara reot gitu kan. Berarti dari dia juga mungkin ya. Dia lewat bang. Udah saya refleks ngeliatin tuh pocong aja bang. Itu keadaan darah mulu. Deket banget jaraknya itu. Duk napas udah mau ngelewatin tuh sekatan kamar. Kalau udah ngelewatin kan berarti udah ketutup tuh bang ya. Udah nggak kelihatan. Iya. Nah dia tuh berhenti pas udah mau ngelewatin. Berhenti bang. Oke. Itu yang bikin saya paling merinding lagi, berarti sampai benar-benar naik ke atas tuh saya merinding gitu. Langsung beng aja tuh semua. Dia berhenti. Itu posisi saya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh bang ya. Iya, ke distract lah ya. Iya, macamnya ya kayak kena apa sih, erap-erap lah gitu. Iya. Atau iya nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa gerak. Padahal posisi sebelah ada si bapak. Iya. Saya tidur berdua. Dia berhentinya itu langsung dia yang bikin ininya lagi bang, lompat tapi nengok saya bang langsung. Oh, tatap-tatapan. Bener-bener nengok, lompatnya langsung duk ya, melihat gitu. Saya refleks langsung apa? Langsung merem. Iya. Saya nggak berani natap, ya kan? Cuman ya saya ngelihat, tapi dia belum nengok. Pas dia nengok, saya refleks udah merem. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain badan, nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa ngebangunin, itu nggak bisa ngomong. Pas saya melek, nggak lama, itu pocong udah hilang bang. Oke. Udah hilang tuh. Langsung dong bangunin si bapak bang. Iya. Pak, bangun pak. Tuh ada pocong lewat. Nah dia refleksnya si bapak kaget. Dia kalau dibangunin tuh kaget bang. Bangunin kaget. Kagetnya cuma nyebut. Iya. Nyebut ya Allah. Kadang suka begitu bang. Akhirnya kan turun tuh nggak lama dari situ. Saya sempat kayak ya, mata saya juga tuh kayak sempat kayak celong juga gitu bang. Maksudnya kayak nggak ada ininya. Kosong banget. Nah itu istighfar. Saya dengar itu pada istighfar dalam hati saya. Udah. Nah udah tuh dari situ nggak sadar, udah saya tidur. Nggak tahu saya juga tidur ya. Iya. Pokoknya tiba-tiba besok siang aja. Pas beberapa hari kemudian ada kejadian lagi bang.
kejadian lagi. Itu kakak saya yang tidur di atas. Itu ada 2 kan, kakak saya kan ada 2 tidur di atas satu kamar bareng. Mungkin yang satu dia turun karena mau buang air kecil, ya kan? Kamar mandi kan di bawah. Nah, akhirnya turun. Ya mungkin haus kali ya bang ya, atau gimana? Itu kan di dapur, dari ruangan dapur ke depan itu di situ kan ada pintu, ditutup tuh pintu, ya kan? Karena ya sekatan dari dapur ke ruang tengah lah. Dia bukalah pintu bang. Dia buka, nah itu kan ada kamar, ruang tengah, itu udah langsung ke depan tuh, ruang depan. Iya. Dan itu pasti di depan juga ada motor dimasukin kita masih. Pas dibuka pintu, itu pocong berdiri di depan motor bang. Kakak yang lihat? Kakak langsung ngelihat, langsung kehilangan hilang sadaran. Nah, teriak bang. Teriaknya itu udah kayak bukan suara dia. Bukan suara dia. Teriaknya gimana ya? Teriak sawan, benar-benar kayak kesambet gitu bang. Jadi kayak wah lah, udah nggak bisa suara kakak gitu. Iya. Laki-laki perempuan? Ya gimana sih, kayak suara serak tapi kayak dalam gitu bang suaranya. Jadi kayak benar-benar. Kakaknya perempuan berarti? Perempuan gitu. Oke. Itu teriak udah kayak bukan dia bang suaranya. Ya gimana nggak pada bangun semua bang, semuanya tuh kan. Akhirnya tuh pada bangun lah semua. Si bapak juga pada bangun. Dia teriak, tiba-tiba teriak begitu kan ya. Gimana orang nggak pada kaget juga. Sawan dari situ. Ya udah bapak ada inisiatif dibuatin air lah bang. Dan itu dipegangin bang sama pada. Ini sama si ibu nih di dudukin. Tiduran lah dari sini. Dan itu matanya tuh kosong ngeliat ke atas bang. Kosong ngeliat ke atas. Itu dia kosong tapi ngeluarin air mata, nangis gitu bang. Nah udah habis dari situ dikasih minum, tapi masih ngeliatin aja. Dikasih minumnya juga diinin bang, langsung dipaksa gitu. Paksa aja, karena kan kayak belum sadar gitu juga. Nah udah dikasih minum, dia masih kayak gitu juga. Dicepretin lah. Ya di nama air yang tadi bahas dikasihnya. Cepretin, langsung dia tidur bang dari situ. Dia tidur. Nah kebangun. Terus dari tidur itu dia langsung bangun ya. Langsung bangun. Nangis dong langsung bang. Nangisnya dia udah sadar lah. Nangis yang normal. Udah normal nangisnya dia. Dan ditanya apa yang dilihat. Ya kan? Nangis dia langsung kayak sesegan gitu. Pocong bu, ngeliat pocong. Ditanya tuh sama ibu saya. Apaan yang dilihat? Kan? Pocong bu. Berdiri di depan motor itu yang diparkirin dalam rumah itu. Berdiri di depan. Sambil nangis ya kan. Nangis tuh nggak berhenti bang dari situ. Pocong, dia cuma bilang pocong, berdarah semuanya. Sama berarti ya? Iya, itu sama yang saya lihat di atas tuh bang. Masih bapak. Ya udahlah, ditenangin lah masih bapak. Ya suruh istighfar ya kan, kayak gini. Ada istighfar. Ya udah, dan akhirnya ya udah ditangin, masuk kamar, udah tidur lah, masih ditemenin masih ibu. Gitu. Biar dia tenang kan. Udah tidur lah masih ibu. Akhirnya udahlah besok dia cerita ya itu karena pocong ini kan. Kita juga pikirannya mungkin ya tetangga yang kemarin itu ya kan. Jadi kan belakang rumah itu ada gang gitu kan, tapi itu ada rumah juga tuh. Rumah itu dekat banget kan, paling ya inilah nih pokoknya 1 meter 2 meter iyalah ya. Segituan ada rumah. Itu dia pernah pas lagi jalan kesambet bang. Maghrib. Kesambetnya apa? Lagi duduk dalam posisi keadaan tangan itu begini bang. Itu maghrib. Gini kenceng banget bang tangannya. Itu teriak nangis bang, nangisnya benar-benar kayak melengking banget tuh suara. Ya itu dimasukin tuh sama pocong itu, bentuk tangan begini bang. Itu nangis kenceng banget. Oke. Maghrib tuh. Kayak apa ya? Benar-benar kalau
gentayangan mah ya bener dibilang gentayangan banget itu bang. Itu belum 40 hari. Sering banget orang. Iya, liatin kayak gitu. Itu yang belakang rumah tuh, ya kan? Kalau yang di sebelahnya, Oh ada lagi bang? ada lagi. Itu masih ibaratnya ya paling juga 2 langkah 1 langkah. Tetanggaan lah ya? Iya. Kesurupan. Nah ini dia yang sampai benar-benar ngeluarin ucapan dari kesurupan itu. Oke, apa bang? Nah dia kesurupan itu pas lagi pada saat dia apa ya? Situ ada dia lagi makan nih sama apa? Sama bininya apa sama anaknya gitu ya bang ya. Itu malam itu mau jam 10-an lah. Oke. Mau jam 10. Dia kesurupan, dimasukin lah itu sama pocong bang, masukin lagi tuh. Dan dia minta tolong bang, minta tolong gitu, tolong. Dalam keadaan tuh pocong nangis. Minta tolong untuk apa bang? Ya pokoknya dia minta tolong doang bang, gimana ya? Oh ya, hanya kata-kata tolong? Iya, cuma yang bisa dikeluarin sama dia itu udah kata tolong. Tolong, oke. Tolong, udah tolong aja udah, pokoknya nangis aja udah. Dari situ. Itu berat banget ibaratnya buat dikeluarin itu, nggak tahu nempel banget dari situ. Pas dikeluarinnya ya itulah akhirnya ada ya, itu udah 2 jam kali bang, tuh nempel terus bang, sampai orang itu pas setelah itu jadi kayak orang sakit bang besoknya kayak sakit dia. Iya. Kayak ya berdampak lah gitu ya. Ada dampakannya setelah dari masuknya itu, karena mungkin terlalu lama juga kan dimasukin tuh pocong. Udah pocong minta tolong doang mau dari situ. Ya udah dikeluarin, udah dampaknya si orang itu sakit akhirnya kan. Nah setelah 40 hari nih, itu kan bisa dibilang yang kita tahu itu apa ya, dari setan apa orang itu 40 hari itu udah gak bakal gentayangan ya bang ya? Iya. Ya kan? Iya, gosipnya seperti itulah ya. Iya, yang kita tahu umumnya lah, seperti itulah. Umumnya itu gak gentayangan. Nah saya ada ini bang, pas lagi tidur itu bukan dalam kamar ya, di ruang tengah, di kayak sofa gitu bang. Nah ini feeling bang, apa insting atau gimana ya, kok kayak ngerasa ada nih sebelah, kayak ngerasa ada yang berdiri di sebelah bang. Ya kan, sampai saya nggak bisa tidur tuh bang dari situ. Itu jam berapa ya? Pokoknya udah mau subuh juga bang dari situ. Itu udah mau subuh. Nah ternyata ya pas besokannya itu si ibu langsung tuh teriak ngeliat tuh pocong berdiri. Jadi macamnya apa ya bang ya? Macam kayak diteror gitu ya. Bisa bilang kayak ngisengin selalu, kayak mungkin karena berdekatan kali ya. Iya. Terus selalu kayak didatengin tuh bang. Mungkin karena sering ditegur atau gimana jadi imbasnya ke ini mulu ya, karena sering ditegur orang bokap bang. Bokap sempat negor juga. Iya. Waktu semasa hidupnya. Iya, bahkan di saat lagi pada minum juga pernah ada kejadian itu minumannya kayak ditumpahin lah sama bokap. Iya. Ya, karena meresahkan lah ya. Meresahkan. Jadi pernah ditegur lah intinya seperti itu. Makanya saya juga mikir kenapa selalu kayak di rumah itu mulu yang didatangin tuh om pocong. Lebih sering berarti? Lebih sering bang. Oke. Nah udahlah bang, dari situ karena sering didatangin terus sampai si ibu juga ngelihat yang benar-benar yang semalam saya punya pikiran ini kok kayak ada gitu bang sebelah, kayak ada nih benar-benar. Ya benar pisan bang, dari ibu yang lihat. Iya. Nah akhirnya besoknya ibu cerita lah. Oke. Terus saya nyebut dia, astagfirullah, langsung nyebut kayak gitu bang nyebutnya. Yang ngeliat tuh pocong langsung nyeritain lah, pocong itu berdarah bang semuanya ya, pokoknya sama persis apa yang dilihat sama kakak saya, terus dilihat sama saya yang di atas tidur sama si bapak. Iya. Nah itu sama banget pocongnya persis. Dari situlah orang tua kayak punya rencana untuk pindah ke situ bang. Iya, yang nggak kuat. Iya, untuk pindah dari rumah itu. Padahal ibaratnya rumah itu kan peninggalan dari kakek bang. Iya. Dari kakek, dan kita ya tinggal nempatin doang, ya kan. Ini udah lama dari kakek, orang tua dari bokap. Cuman karena itu bang, karena kayak merasa diteror lah, selalu bikin resah ya. Resah di tiap malam. Oke. Dan akhirnya kita
orang tua kita ngerundingin ya untuk pindah lah, akhirnya pindah ke Pondok Gede saya Bang. Sekarang sampai sekarang nih Abang tinggal di Pondok Gede. Iya. Berarti memang pindahnya itu atas dasar sama goda-godaan si pocong merah ini Bang. Bener Bang. Oke. Berapa lama Bang Abang nempatin rumah itu? Itu udah lama, dari 2006 Bang. Pindah ke Pondok Gedenya 2018. 2018, berarti lumayan lama ya. Iya, itu pas udah lulus SMA Bang. Baru pindah. Berarti goda-godaan di situ banyak Bang ya. Banyak banget Bang. Dari kecil lah ibaratnya. Cuman saya juga emang sebelumnya tuh kayak sering-sering banget ngelihat kayak gitu Bang. Oh memang sering juga. Iya, lihat ya makhluk-makhluk gitu, tapi biasa aja gitu. Berarti ini mah bukan dari rumahnya yang angker Bang. Angker. Berarti memang ada sebab dan akibat ya. Iya. Jadi kampungnya ya. Benar. Karena Bang. kampung itu bekas dihuni sama preman-preman yang usil. Betul. Jadi ketika selesai wafatnya preman itu Gentayangan banyak kejadian-kejadian horor karena yang horor. signifikan lah kejadiannya ya. Benar. Selain abang nih Bang, selain abang dan keluarga, selain tadi tetangga yang kesurupan, ada nggak sih Bang yang abang dengar gitu dari telinga-telinga abang? Apa ada juga yang pernah nemuin, ada rumor-rumor apa gitu tentang si preman itu gitu? Oh di warga kampung situ gitu. Oh. Selain tetangga tadi yang terdekat tuh, dari tetangga-tetangga jauh ataupun dari keluarganya sekalipun gitu, ada nggak sih rumor-rumor yang sampai ke kuping abang tentang si pocong ini? Setelah saya pindah tuh. Entah setelah pindah apa setelah di situ gitu, masih di situ. Kalau masih di situ, kalau untuk setelah dia meninggal itu ya itu doang tadi gentayangannya. Dari versinya tetangga-tetangga yang lain itu ada nggak gitu? Apa cuma yang tetangga-tetangga terdekat aja? Terdekat Bang. Oh nggak sampai yang jauh-jauh gitu? Iya. Rumornya ini hanya di tetangga-tetangga Tetangga doang. Jadi udah pada tahu semua lah ibaratnya. Nggak ada yang sampai jarak 100 meter gitu. Hanya yang sering dia tongkrongin mungkin ya. Iya. Yang lebih dekat ini rumah abang. Karena kita rumah itu kan berdempetan Bang. Iya. Jakarta kita tuh benar-benar kayak lagi Jakarta Barat sana Bang. Ya. Iya. Padat penduduk ya. Padat banget. Lagi yang dalam-dalam ya. Pasti itu akses jalannya aja makin semotor 2 motor ya. Iya. Iya saya juga pernah bermain-main ke daerah sana kan memang aksesnya itu sedikit. Kita mau main rumah temen aja kadang parkirnya susah. Iya, karena di kita daerah Jakarta parkirnya juga sana Bang. ya. Oke Bang, berarti makin kesini juga udah parkirannya juga udah parah itu. Iya, udah sempit banget ya, udah padat banget penduduk di Jakarta ya. Nah, setelah kejadian ini Bang, dari keluarga-keluarga gimana tuh Bang? Dari keluarganya almarhum? Ya, kalau untuk keluarga, dia kan keluarga bapaknya dia juga udah meninggal Bang. Oke. Di bapaknya udah meninggal. Yang tinggal di situ? Tinggal ibunya. Tinggal ibunya. Sama ada yang paling kecil Bang. Oh ada adik buntutnya. Ada. Itu pantaran saya adanya, teman main saya. Teman main. Iya. Oke. Berarti... Jadi bisa dibilang dia tuh udah kayak nggak dianggap Bang. Maksudnya udah nggak dianggap sebagai anak. Oh sampai keluarga pun udah kesel sama aktivitas dia yang selalu negatif. Kerja negatif kayak gitu Bang. Oke. Sebab akibat lah Bang ya. Iya. Ya buat teman-teman semua kita bisa ambil pelajaran nih dari ceritanya Bang Irfan ini bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ya bisa berdampak juga di dunia Bang, yang nggak harus di akhirat ya. Jadi apalagi itu nyata langsung hal-hal yang negatif lah Bang ya. Benar. Bisa jadi edukasi lah buat kita bersama kalau hidup di dunia ini nggak boleh rese itu Bang ya. Itu. Oke. Kita jangan usil Bang ya. Nyata dibalasnya itu benar-benar di dunia langsung. Iya. Ya, jangan usil lah gitu ya. Iya benar. Apalagi kita yang ngelakuin hal negatif yang ibaratnya nggak disukain lah. Iya, maksudnya merasakan orang lain lah ya. Udah negatif merasakan orang lain ya. Nggak baik lah ibaratnya jadinya nggak disenengin udah. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih Bang. Iya. Kan datangnya dia atau hadirnya si pocong ini kan atas dasar dia ingin mengeluarkan suatu hal, minta tolong ya. Iya. Sejauh ini Abang tahu nggak gitu minta tolongnya dia untuk apa gitu? Nah ini Bang, akhirnya adalah ibaratnya orang yang benar-benar bisa kayak Pak Ustadz gitu Bang. Oke. Itu orang dekat juga, masjid dekat rumah. Iya. Akhirnya setelah itu kita ngajiin dan Pak Ustadz itu ibaratnya kayak apa ya, ngetras gitu. Maksudnya cari tahu hal goibnya gitu. Nah benar. Dan itu dia minta tolong didoain Bang. Makanya kita ngajain pengajian dari situ. Oke, karena kejadian itu 40 hari ya lebih sering sebelum setelah meninggalnya almarhum ya.
Oke, oke. 42 hari. Siap. Terima kasih Bang nih Bang, lagi-lagi Siap, udah Bang. berbagi pengalaman, tapi ya lagi-lagi tetap kita doain yang terbaik buat almarhum lah Bang ya. Iya. Semoga husnul khotimah dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bang Irfan sekali lagi terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya. Nanti kalau punya cerita-cerita horor lagi bisa share-share lagi ke Timur Misteri Bang ya. Siap. Oke, buat teman-teman kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini, dan lagi-lagi cerita Bang Irfan ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Melainkan cerita Bang Irfan ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitrah Siddiq dan Bang Irfan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak Bang. Masih Bang.